Kalau gue jelasin secara rinci bakalan panjang ceritanya. Intinya setelah kejadian tumbal proyek kemarin, gue jadi bisa melihat hal-hal tak kasat mata, Nyeng. Awalnya itu bikin gue depresi. Gue menutup diri dari yang lain. Bukannya menemukan solusi, gue justru malah makin depresi. Sampai akhirnya ada sebuah siaran televisi yang mengundang orang-orang yang memiliki masalah hidup. Gua mau minta tolong lu buat cari informasi seseorang, Nyeng. Nah, seminggu kemudian ada seseorang yang datang dan menawarkan diri buat membantuin aku untuk menyembuhkan aku. Pengelana mimpi. Dia adalah orang yang nyabut kemampuan bapak gua dan Slamet. Bedanya, Slamet dan ayahnya Listia berhasil menghilangkan itu, sedangkan gue enggak. Dia membongkar apa yang dialamin. Itu yang memancing si pengelana mimpi itu mengetahui keberadaan Slamet. Semenjak itu, gue gak lagi memiliki kemampuan aneh itu lagi. Gue pikir kalau orang itu juga suatu saat bakal datengin gue. Tapi setelah sekian lama, dia gak pernah datang. Jadi satu-satunya cara adalah lu harus membongkar apa yang terjadi sama lu ke media massa agar informasi itu tembus ke si pengelana mimpi. Lu tinggal tunggu aja dan dia akan datang buat nemuin lu. Tapi cara itu gagal dilakuin oleh Lita. Lita membongkar kemampuannya ke publik saat dia jadi bintang tamu di siaran radio Cerita Warga dan menyampaikan pesan Panglima Jin. Saat ini nggak ada cara buat nyari dia, Lis. Oke, Ci. Sekarang waktunya terbangun. Apa-apaan ini? Lu kalah dalam permainan ini. Nggak lama lagi, kehidupan lu akan hancur sehancur-hancurnya. Apa yang mau lakuin ke gua? Apa ya? Cuma sedikit hipnotis. Gua pikir ada orang di belakang lu yang bikin minuman ajaib yang ditukar Agung ke Juminten. Ternyata lu sendiri pelakunya. Yaps, betul. Lu manfaatin Agung dengan hipnotis lu. Betul lagi. Tapi kurang tepat jawabannya. Karena gue tambahin sedikit sihir dengan menggunakan makhluk halus supaya Agung benar-benar merasakan kalau itu gue. Begitulah kalau orang bodoh, cuma akan dimanfaatkan. Oh, yang bodoh. Gue bodoh. Di mana bodohnya? Lu pernah dengar teori dari Profesor Cipolla yang membagi manusia menjadi 4 kategori utama. Yang pertama, intelligent people. Orang yang melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri sekaligus menguntungkan orang lain. Yang kedua, helpless people. Orang yang melakukan tindakan yang tidak menguntungkan diri sendiri namun menguntungkan orang lain. Yang ketiga, bandit. Orang yang melakukan tindakan yang menguntungkan diri sendiri namun merugikan orang lain. Dan yang terakhir, stupid people atau orang bodoh. Orang yang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri sekaligus merugikan orang lain. Lu tahu kalau yang lu lakuin ini banyak merugikan orang. Apa lu sadar ini juga bakal ngerugiin lu? Lu gak dapat keuntungan apa-apa, Sa. Iya, gue emang gak dapat untung apa-apa. Gue ngerugiin lu dan temen-temen lu. Gue juga ngerugiin temen-temen gue. Dan bahkan sebentar lagi anak-anak SMA Cerita Warga bakal bentrokan sama anak SMA sebelah. Emang gak ada untungnya buat gue kok. Tapi yang kita lakuin gak selalu untuk mencari keuntungan. Kadang kerugian pun akan kita tempuh dalam konteks membalas dendam. Gue gak pernah merasa bikin masalah sama lu, Sa. Lu pikir semua ini terjadi secara tiba-tiba? 5 bulan gue nunggu momen ini, Ci, buat ngancurin hidup lu. Hidup gue udah hancur dari kecil. Gue ditinggal sama kedua orang tua gue. Saat gue gak punya siapa-siapa, ada seseorang yang mau rawat gue. Dia ngasih gue ilmu ini, menjadi seorang penyihir. Gue pikir gue satu-satunya anak yang mendapatkan kesempatan ini. Ternyata gue salah. Banyak anak-anak lain yang direkrut untuk menjadi seorang penyihir. Para penyihir-penyihir tua mengumpulkan bibit-bibit baru untuk menjadi penerusnya. Mereka menjanjikan kita sebuah kejayaan, kekuatan, kebahagiaan, dan keluarga. Kita akan bersanding bersama sang master untuk membangun kerajaan kita sendiri.
Tapi lu muncul dan ngasih petunjuk besar yang bikin rencana sang master gagal. Asal lu tahu, kita para penyihir 2 tahun terakhir diteror sama seorang yang menyebut dirinya pengelana mimpi. Dia bisa masuk ke mimpi kita, mengacak-ngacak semua mimpi indah dan menciptakan mimpi buruk. Dia datang untuk mencabut kekuatan yang kita miliki. Dia menciptakan ketakutan bagi kita, sehingga kita para penyihir harus sembunyi dalam penyamaran. Hadirnya sang master ngasih kita peluang untuk dapat kembali meraih mimpi kita. Tapi semua pupus setelah lu dan teman-teman lu, juga keluarga lu, ikut campur. Sekarang, hari pembalasan buat lu telah tiba. Banyak orang di luar sana yang memiliki masalah hidup lebih berat dari lu, Sa. Kita harus bisa menerima kenyataan bahwa nggak semua yang kita ingini bisa tercapai. Dalam hidup kita, selalu diberikan sebuah pilihan. Tapi di setiap pilihan pasti ada jalur menuju kebaikan. Saat gue seorang diri hampir mati, lu pikir gue punya pilihan lain selain ikut sama orang yang bisa ngasih gue makan? Kalau lu ada di posisi gue saat itu, apa yang lu pilih? Gue bakal memilih mati sebagai manusia biasa daripada hidup jadi seorang penyihir jahat. Alam ini yang jahat sama gue. Alam selalu ngasih hal baik. Lu yang gak bisa beradaptasi dengan alam. Lu pikir argumentasi lu berhasil buat cuci otak gue supaya jadi orang baik kayak lu? Enggak, Ci. Lu gak akan berhasil. Gue gak mencoba mencuci otak lu, Sa. Gue cuma lagi ngulur waktu aja. Maksud lu? Lu pikir streamingnya udah berakhir? Lu bisa ngehipnotis gue, memanipulasi gue agar seolah gue yang salah. Tapi lu gak bisa ngehipnotis HP gue. Gue udah ngeprogramnya agar bisa online setiap 10 detik dimatikan. Gue tahu gue harus siapin rencana B, C, dan D untuk mengantisipasi kegagalan. Dan sebenarnya gue bukan satu-satunya orang yang streaming. Lu pikir Susan percaya sama Lily? Sejak awal dia ada di pihak gue. Dia salah satu dari rencana gue buat bongkar kedok kalian. Sa, mending lu nyerah. Lu gak bisa lari kemana-mana. Cih! Woi Sa, kurang ajar lu. Penyihir keparat, lu mau adu domba kita. Cih, lu gak apa-apa, Cih? Gak apa-apa kok, Man. Sorry, gua kira lu mau ngerjain gua pas lu chat kalau lu minta gua ikutin GPS lu. Ternyata lu benar-benar butuh bantuan. Lu gak terlambat kok, Man. Sa, lu emang punya sihir, tapi ada ratusan orang di luar yang lagi emosi. Mending lu cari aman, Sa. Jangan gegabah, serahin diri lu. Ki, lanjutin tujuan lu. Oke, tampilin gambarnya, San. Oke. Dra, kayaknya lu harus lihat ini deh. Pertama Juminten, kedua Siti, dan yang ketiga Ajeng. Setelah lu berhasil suruh Agung nuker minuman milik Juminten buat memanipulasi dia, lu nyuruh Agung buat nyuri HP Indah dan dimasukin ke tas Siti. Lalu lu juga bekerja sama dengan Tere. Dia bolos sekolah dan manfaatin kelemahan kakaknya Ajeng untuk nukar lembaran PR milik Ajeng. Tulisan yang ada di dalam lembar PR Ajeng sangat cocok dengan tulisan Tere. Ini jelas disabotase. Mungkin akan lebih jelas kalau lembar ini dibawa ke polisian buat cek sidik jarinya. Tapi kayaknya sampai sini pun cukup terbukti. Kemudian Lily mencoba buat menghasut Susan agar menjauh dari kita-kita. Memanfaatkannya supaya jebak gua agar ketemu sama Dion, anak SMA sebelah yang hari ini nantang tawuran SMA kita. Dia ngambil kesempatan buat foto bareng gua agar bisa bikin caption mengakui kalau kita pacaran. Sayangnya gue aktifin rekaman audio saat itu, jadi bisa menyadap obrolan kita. Dan kebetulan atau memang sengaja,
Ada orang yang merekam momen itu, yang tidak lain adalah Agung. Setelah menggabungkan video yang gue dapet dari Rahman dan audio yang gue rekam, akhirnya cocok. Gue pengen selfie sama lu. Sih? Apa-apaan nih? Dan sekarang, semua rencana lu gagal. Parah banget tuh orang. Bisa-bisanya dia gebukin abang gua. Jadi emosi nih gua. Kalau lu tahu pelakunya, mau lu apain, Bim? Gua bantai tuh orang. Emangnya lu berani? Mereka 300 orang juga gua ladenin. Anjay, kayak sejarah abang lu dong. Yoi. Kalau dipikir-pikir, yang benci sama abang lu itu kan anak-anak SMA sebelah, Bim. Jangan-jangan mereka yang gebukin abang lu. Wah, iya ya. Bener juga tuh. Nggak salah lagi tuh. Pinter juga otak lu, Cul. Nggak bisa dibiarin sih ini. Pokoknya gua kasih pelajaran mereka. Anjay, lu berani emangnya, Bim? Udah gua bilang, 300 orang juga gua ladenin, John. Bapak sama emak lu pasti bangga sama lu, Bim. Jangankan bapak sama emak gua, Pak Lurah juga pasti bangga lah punya jagoan kayak gua. Kurang ajar, kita dikerjain. Kampret. Ini gak bisa dibiarin. Mereka pasti sengaja gak datang supaya kita panas-panasan di sini nungguin mereka. Ayo, kita serang aja langsung SMA Cerita Warga. Woi, lu anak SMA sebelah kan? Sini lu, maju semua lawan gua. Bocil dari mana tuh? Lah, siapa yang ngundang anak SD ke sini? Woi, ayo sini lawan gua. Berani gak lu semua? Berapa orang sih lu? 100, 200, 300. Sini, gua jabanin. Pengecut lu semua. Kita apain, Yon? Emang mau lu apain, ha? Lu mau keroyok bocil SD gitu? Gak malu lu? Aduh. Woi. Aduh, woi. Gimana nih, Yon? Kita lawan aja yuk. Anak SD, coy. Kalau kita hajar langsung mati, malah kita yang masuk penjara. Terus gimana nih? Aduh. Sialan. Loh? Anjir, cabut. Bubar. Oke, gue nyerah. Loh, kemana dia? Hey, stop! Mari kita lihat, apakah mereka bisa selamatin kalian berdua. Halo, Jung. 1 jam, cuma itu waktu yang lu punya. Kalau lu terlambat, temen lu dan guru lu, mereka berdua gak akan selamat. Lu cari sendiri di mana gue. Gue kasih teka-teki buat bantu lu cari gue. Lu rekam nih. Pertama, aku ada selalu mengikutimu dimanapun kamu pergi dan tak pernah bisa tertinggal. Tapi tidak bisa kamu kejar. Aku penuh dengan warna, tapi aku tak bisa kau rubah. Aku bisa kau lihat, tapi tak bisa kau kejar. Kedua, dia tahu aku di mana. Dia adalah kita. Dia telah berubah. Dia adalah kunci. Dia adalah pemicu. Dan yang ketiga, api bangkit Izozi. Waduh, kok bisa sih Listia sama Juminten ketangkap? Sasa tahu mereka berdua lengah. Udah kak, jangan bahas itu dulu. Bantu Uci cari tahu di mana lokasinya. Bentar. Aku ada selalu mengikutimu dimanapun kamu pergi dan tak pernah bisa tertinggal. Tapi tidak bisa kamu kejar. Aku penuh dengan warna, tapi aku tak bisa kau rubah.
Aku bisa kau lihat, tapi tak bisa kau kejar. Masa lalu selalu mengikuti kita. Masa lalu nggak bisa kita kejar. Penuh warna namun kita nggak bisa merubah masa lalu. Betul. Yang kedua, dia tahu aku di mana. Dia adalah kita. Dia telah berubah. Dia adalah kunci. Dia adalah pemicu. Kalau dia ngasih 3 teka-teki, berarti setiap teka-teki saling berkaitan. Maksudnya dia adalah sebuah masa lalu. Dia adalah kita. Itu menunjuk ke seseorang. Jadi orang tersebut punya masa lalu? Apa mungkin masa lalunya? Dia tahu aku di mana. Ini menunjukkan suatu lokasi. Orang inilah yang mengetahui lokasi Sasa sekarang. Lalu apa arti kunci dan pemicu? Orang ini jadi kunci dan pemicu. Masa lalu, kunci, pemicu, kita. Orang itu ada di antara kita. Artinya salah satu dari Sasa juga. Kalau kita berpikir lebih sempit, kita bagi Sasa mengarah ke Tere dan Lily. Bagaimana kalau kita berpikir lebih luas? Artinya mencakup semua siswa-siswi SMA Cerita Warga. Budi. Kak Budi? Iya, dia adalah pemicu di masa lalu. Kalau gitu masih ada opsi lain, yaitu Rio. Tapi Rio bukan kunci. Budi lah kuncinya. Dia telah berubah. Budi yang sekarang bukan lagi Budi yang dulu. Apa artinya dia yang tahu di mana Juminten dan Kalistia? Aduh, kok jadi kucing-kucingan gini sih? Api, bangkit, Isoji. Apa hubungannya ya? Nah, itu dia. Dalam teka-teki ini lu yang bisa tahu jawabannya, Bud. Kak, waktunya tinggal 30 menit lagi. Ayo, Bud, berpikir sesuatu yang berkaitan dengan kebangkitan dan api. Yang terlintas di otak gua saat memikirkan api dan kebangkitan adalah Panglima Jin, Nyeng. Tapi kenapa gua? Masa lalu. Ini selalu berkaitan sama lu, Bud. SMA Cerita Warga, Listia, dan lokasi tempat ini. Dimana lu pernah melihat sesuatu yang terbakar. Lalu bangkit? Ya, terbakar dan bangkit. Andaikan gua bisa mikir sejauh itu, apa hubungannya dengan Izoji? Ini kata benda, sifat, atau apa? Andai kita bisa mecahin arti Izoji, mungkin kita bisa dapat petunjuk lebih jelas lagi. Uci udah coba cari di internet, tapi nggak nemu. Apa mungkin ini sebuah singkatan? Pada umumnya teka-teki terakhir selalu memberikan kode. Tapi kode cenderung menggunakan angka, bukan abjad. Bentar. Izoji. Satu, 5, 2, 0, 2, 1. Ya, sebenarnya itu adalah angka. Lebih terkesan sebagai tanggal. Betul, kodenya emang tanggal. Di tanggal 1 Mei 2021. Dalam masa lalu lu, Bud, ada kejadian apa? Bentar, gua nggak bisa mengingat dengan tepat di tanggal itu. Tapi kalau nggak salah, bulan itu gua sempat lewat di sebuah rumah yang mengalami kebakaran dan ketemu sama arwah penasaran. Nice, itu lokasinya. Ayo kita ke sana. Ayo. Lu nggak usah ikut, Bud. Kondisi lu belum pulih. Gua harus selamatin Listia. Lu nggak bisa ngelawan Sasa. Terus lu bisa? Bukan gua yang bakal ngelawan dia. Wow, kalian kakak beradik memang cerdas. Gue salut sama kalian. Di mana Listia sama Juminten? Ada di dalam. Kita udah pecahin teka-teki lo, lepasin dia. Semudah itu kah? Setelah kalian hancurin hidup gue, kalian pikir gue bakal ngelepasin mereka gitu aja? Apa yang lo mau? Sama kayak penyihir yang lainnya, selalu mengharapkan kebahagiaan. Lu kayaknya apal tentang penyihir? Karena kita bangkit dari kesedihan. Kalau gue nggak salah tebak, lu Indra si pengkhianat. Gue cuma penuhin takdir gua. Gua yang gagalin rencana master lu. Kalau lu mau balas dendam, lebih tepatnya lakuin ke gua. Dengan senang hati. Ci, ayo masuk ke dalam. Ayo. Lis, Jum, kalian nggak apa-apa? Kita nggak apa-apa, Nying. Tenang, Jung. Gue bakal selamatin lo. Oke, ayo kita cabut. Ayo, Jung. Ayo.
Lis, woi, lu mau kemana? Lu bawa aja Juminten pergi, gua nyusul. Uci nggak bisa bawa motor, Kak. Lari aja lah, cari bantuan. Yuki? Hai Lis, lu baik-baik aja? Baik kok, lu? Gua dihubungin Jong dan langsung datang buat nyelamatin lu. Gua yang minta Jong ngehubungin lu. Thanks Yuk, udah bawa Indra ke sini. Syukur deh kalau kalian semua baik-baik aja. Kayaknya lu lagi nyari seseorang ya, Lis? Gue bakal bantu lu buat nemuin dia. Ilusi. Sihir memberikan kita kemampuan untuk menciptakan power yang gak bisa kita kontrol. Kita akan selalu berpikir untuk menggunakannya dalam setiap masalah. Itu sebabnya gua gak suka para penyihir. Munafik, kalau lu gak suka, kenapa lu jadi penyihir? Sama kayak lu, masa lalu. Lu tahu gimana kabar Livy, Eros, Zeo dan Kiki? Mereka sekarang menjalani kehidupan mereka yang bahagia. Livy ada di panti asuhan, bersosialisasi dengan teman-teman baru. Eros mengabdi ke komunitas sosial, menjadi bagian dari mereka. Zeo sekarang melanjutkan sekolah di SMA Comal. Dan Kiki mulai mendalami dunia kerja. Sementara lu pergi menyelamatkan diri demi tetap menjadi seorang penyihir. Siapa lu? Kenapa lu kenal kita? Topeng hitam. Pengelana mimpi? Maaf, lu gak boleh memiliki kemampuan ini. Jangan! Tidak! Lu akan sadar nanti. Jadilah orang baik. Kepala sekolah ngasih sanksi ke Lily dan Tera diskors selama 1 bulan. Orang tua mereka diminta untuk menandatangani perjanjian bahwa jika anaknya kembali melakukan kesalahan, maka akan dikeluarkan dari sekolah. Mereka juga kena sanksi sosial selama 3 bulan ke depan. Akan dapat jadwal piket tiap hari untuk nembus kesalahannya. Sementara Agung dikeluarkan dari sekolah. Ya udah, mending main yuk ke rumahku. Kalian kan belum pernah main ke tempatku. Nah, setuju tuh. Anjay, ngerusuh nih ke rumah orang asik. Ayo deh. Ya udah Jong, yang penting jangan kamu ulangi lagi ya. Iya Pak, hehehe, maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Terus Santo gimana Pak? Saya masih bisa memaafkan kamu atas kesalahanmu. Tapi saya paling nggak suka dibohongin. Anto udah bohong sama saya nggak mau terima dia lagi. Lah, baru juga diomongin dia. Telepon nih orangnya. Halo,
Ada apa kamu toh? Telepon-telepon. Kamu kan udah saya pecat. Pak, saya tahu cara supaya Dodo mau balik ke rumah. Oh, oke toh. Kamu diterima kerja lagi. Beneran nih, Nyeng, bakal berhasil. Nggak yakin sih, tapi kemungkinan besar berhasil toh. Oke deh. Gimana dok? Kamu mau nggak? Bapak bikinin rumah makan nasi goreng yang gede deh dok. Namanya rumah makan Dodo. Wih, yuk dok pulang. Dodo kan udah bilang berkali-kali. Dodo pokoknya gak mau pulang. Titik. Gitu ya. Ya udah deh dok, kalau gitu. Papa pulang dulu ya. Iya pak. Nak Widya. Duh, maaf banget ya. Anak saya ternyata nggak mau nikah sama kamu. Mungkin kamu lebih baik nikah sama cowok lain aja ya. Kan masih banyak di luar sana yang lebih kaya, lebih tampan, lebih bisa ngertiin wanita kayak kamu. Gitu ya. Ya udah deh Om kalau gitu. Calon Dodo nih pak. Tadinya sih gitu dok. Kamu mau papa jodohin sama dia, tapi kamunya nggak mau. Ya udah. Jangan semaunya sendiri pak kalau ngomong. Bener-bener dah orang tua mah ya. Gak ngertiin anaknya aja. Kata siapa Dodo gak mau pulang? Kan Dodo cuma lagi menyendiri aja pak. Latihan mandiri. Biar kalau Dodo nikah nanti jadi suami yang bertanggung jawab. Ah bapak kayak gak tahu sifat Dodo aja sih. Ya udah yuk pak pulang. Oh iya kenalin Dodo. Hehehe. Widya. Yuk pulang yuk. Kita ngobrol di rumah. Oh iya, kamar Dodo udah dirapihin kan, Pak? Beres, Dok. Udah Papa siapin TV 60 in juga, biar kamu betah. Lampu tidur? Kamu emang biasanya kalau tidur pakai lampu tidur? Gelap-gelapan gitu lebih asik, Pak. Hehehe, iya kan, Neng Widya? Efeknya lu bakal pingsan beberapa jam. Setelah itu agak pusing, badan akan terasa lemas dan mual-mual. Lu siap? Gue siap. Sihir telah ada selama ribuan tahun di berbagai budaya di seluruh dunia. Sihir awalnya muncul sebagai praktik spiritual di banyak kebudayaan kuno. Namun, seiring berjalannya waktu, sihir juga terkait dengan kekuatan magis yang dapat digunakan sebagai kejahatan. Praktik sihir pertama kali dicatat dalam sejarah Mesir kuno dan Babilonia. Dengan penggunaan mantra-mantra dan ramalan yang dilakukan dengan tujuan penyembuhan, pelindung, dan peramalan masa depan. Hal itu melanggar hukum fisika dan dilarang oleh agama. Sihir terkadang dianggap sebagai kekuatan gelap atau terkait dengan iblis dalam tradisi di beberapa agama. Pada abad pertengahan, praktik sihir dianggap sebagai dosa dan seringkali dianiaya atau dihukum mati. Namun, sihir dan ilmu kebatinan tetap bertahan dan berkembang di seluruh dunia dan seiring waktu, praktik sihir juga diintegrasikan ke dalam praktik keagamaan seperti Wicca dan Neopaganisme. Hari ini, sihir tetap menjadi topik yang menarik perhatian dan menimbulkan kontroversi, meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan kekuatan magis. Banyak orang yang masih mempraktikkan sihir sebagai sarana spiritual dan kepercayaan pribadi. Kenapa Bu Listia jadi bahas sejarah sihir ya? Pertama kali setelah hampir 2 tahun, akhirnya gue bisa ngerasain kebebasan ini. Gimana Kak Budi? Udah siap buat latihan bela diri? Ntar dulu lah, badan gua belum pulih. Ntar deh, kalau gua udah mulai membaik. Ya udah deh. Kita curhat aja dulu kalau gitu. Mau curhat apaan emang? Kak Budi masih suka sama Listia nggak? Gua udah nggak mikirin. Oh, terus mau nggak jadi pacarku? Kan perjanjiannya kata Anto nggak perlu pakai syarat-syaratan lagi. Ini mah nggak ada hubungannya sama bela diri kita. Ini tentang perasaan secara pribadi aja, Kak. Jir.
Terima kasih Pak atas kerjasamanya untuk mencegah terjadinya bentrokan antara SMA Cerita Warga dan SMA sebelah. Sama-sama Pak, saya senang bisa membantu. Tapi sepertinya saat ini SMA Cerita Warga punya masalah yang lebih besar Pak. Ada apa ya Pak? Kebocoran informasi sekolah. Saya menginterogasi Rio dan kawannya. Saya mendapati ia mengetahui beberapa informasi dari seseorang yang saya buruh, yaitu Profesor Edan. Banyak informasi kejadian di dalam lingkup sekolah ini yang diketahui oleh Profesor Edan. Bagaimana bisa itu terjadi? Saya tidak mengerti Pak. Mungkinkah ada seseorang yang menjadi mata-mata di dalam sekolah ini? Informasinya terlalu banyak Pak, dan gak ada seseorang yang bisa mengetahui secara detail keadaan lingkup sekolah, kecuali ada sesuatu yang merekamnya.